Pernah kepikiran nggak sih, jangan-jangan selama ini kita yang salah, yang kita kira baik ternyata jahat. Contohnya? Ya contohnya cerita Peter Pan dari sini, Skotlandia. Cerita favorit gua itu ternyata dari negara lu ya, yang nyeritain anak kecil yang nggak pernah gede kan, terus ngajakin anak-anak lainnya buat main ke Neverland, main-main terus di sana, bisa terbang dan nggak pernah jadi dewasa. Kalau Neverland ada nih, gua juga mau ke sana, nggak pernah gede, capek jadi dewasa soalnya. Nah itu nggak pernah jadi gede. Kenapa? Dalam versi novel asli karya J.M. Barrie, penulis asal Skotlandia, tahun 1902, ada kutipan kayak gini. Ketika mereka tampak dewasa yang bertentangan dengan aturan, Peter menghilangkan mereka. Maksudnya? Iya itu. Tapi kan di ceritanya anak-anak itu masih mau gede, terus mereka pulang gitu. Ya novel aslinya aja ngomong gitu. Yang jahat mah Kapten Hook kali, suka nyulikin anak-anak yang main di Neverland. Peter Pan mah baik. Di cerita yang beredar sekarang ya kayak gitu. Tapi coba mikir, jangan-jangan Kapten Hook itu baik. Dia sengaja ngambilin anak kecil bukan untuk diculik, tapi untuk diselamatin biar nggak dilenyapin sama Peter Pan waktu mereka mau beranjak gede. Jangan-jangan Kapten Hook itu anak-anak yang selamat dari Neverland, terus dia mau nyelamatin anak-anak biar nggak jadi korban selanjutnya. Ada yang ketuk jendela. Siapa ya? Loh, ini kan lantai 2. Ayo, kesana yuk. Mau ngajakin kemana sih? Ke Bukit Teletubbies. Dulu nama tempatnya kayak gitu, di Bromo. Ayo. Kok dinamain Bukit Teletubbies? Soalnya bukitnya mirip banget sama tempat Teletubbies. Mungkin namanya juga lebih menjual. Tempat asli Teletubbies itu peternakan di Yorkshire, Inggris. Bukan bukit bagus kayak gini. Tapi saking banyaknya pengunjung, pemilik tanah ngancurin tempat itu dan ngebuatnya jadi kolam. Soalnya dia ngerasa terganggu. Apa emangnya? Banyak cerita serem akhirnya yang beredar. Serem. Salah satunya ini. Ada yang bilang rumah Teletubbies itu bukan cuma sekedar replika, tapi dibangun di atas bunker bawah tanah waktu Perang Dunia Kedua. Tahun 1997, seorang teknisi tua bernama Graham bekerja di lokasi syuting Teletubbies. Tugasnya mengoperasikan sistem bawah tanah di lokasi syuting itu, di bekas bunker itu. Terus, suatu hari, Graham penasaran dan turun ke bawah lewat pintu rahasia di balik bukit itu. Dia nemuin lorong-lorong gelap dan layar monitor yang menampilkan anak-anak kecil. Lagi main gitu anak-anaknya? Bukan, cuma berdiri diam memandang lurus ke kamera. Kenapa tuh ya? Gak tahu. Graham juga nemuin episode Teletubbies yang gak pernah tayang. Isinya Teletubbies yang berjalan dengan aneh sambil ngomong berulang-ulang. Tiba-tiba layarnya gangguan gitu. Terus muncul muka bayi matahari tapi nggak kayak biasanya. Matanya hitam, suaranya jadi berat. Kami belum pernah pergi. Kami selalu di sini. Temani kami. Habis itu, Graham ngerasain dinding bunker itu bergetar. Dia juga dengar suara ketukan dari dalam bunker. Kayak ada orang yang nyoba keluar dari dinding gitu. Sejak hari itu, Graham berhenti datang ke lokasi syuting. Dia bilang ke orang-orang kalau bukit itu bernafas dan menghisap waktu. Tahun 2001, ia menghilang. Yang tersisa cuma catatan dan peta dengan lingkaran merah besar yang bertuliskan matahari di sini tak pernah terbenam karena waktu di dalam tidak pernah berjalan. Serem amat ceritanya. Untung sekarang namanya udah diganti jadi Lembah Watangan namanya. Emang lebih baik namanya diganti sih. Yaudah, yuk. Jatuh. Keinjek. Ambil makanan itu. Orang udah jatuh di lantai. Ambil. Udah keinjek juga. Demi dewa, ambil makanan itu kalau tidak. Makan. Bekas keinjek ini. Bagus, jangan membuang-buang makanan. Sekalipun makanan itu ada di lantai, semua itu adalah berkah. Di kuil-kuil di India, kami sering makan di lantai. Makanannya disajikan langsung di lantai tanpa piring dan kami memakannya. Nama tradisi ini adalah langar dalam kepercayaan Sikh dan prasadam dalam Hindu. Hal ini mengajarkan kesetaraan, kerendahan hati dan suci. Makanan di kuil-kuil ini juga gratis, jadi kami sangat menikmati makanan ini. Makanannya diinjak habis itu dimakan gitu. Apa maksudmu? Ya tadi kan makanan gua jatuh keinjak habis itu dimakan. Nah, di situ gini juga. Tentu tidak diinjak. Lah, terus kok makanan gua keinjak disuruh makan? Oh, aku hanya menikmati kebodohanmu saja. Anak-anak nakal akan kita musnahkan. Bulan dia
juga ada loh sekolah khusus anak-anak nakal yang biasa kita sebut family center gitu. Di Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, negara-negara maju yang lainnya tuh juga ada sekolah semacam ini. Di Indonesia ada sih, baru-baru ini dibikin kayak gitu, tapi kan melanggar HAM. Kalau ada anak-anak yang nakal terus orang tuanya nggak mau ngurusin, habis itu generasi kita rusak, siapa yang mau tanggung jawab? Alright, tau gak Freddie Mercury itu penganut Zoroastrianisme, penyembah api. Zoroastrianisme itu agama tertua di dunia dari Iran. Menyembah api di sini bukan secara harfiah ya, tapi dihormati sebagai simbol suci kehadiran Tuhan. Ini nyembah api. Kok gak balesin gua sih? Ntar mati strike apinya. Iya, ntar dibales kok. Di Kepulauan Fiji, kami punya air mineral yang paling terkenal di dunia. Airnya berasal dari lapisan batu vulkanik tua yang melindungi air dari polusi. Air ini menjadi produk ekspor terbesar Kepulauan Fiji. Murni. Alah, cuma terkenal kalau gak bisa bikin semua penyakit. Nih, baru paten. Air apakah ini? That's so good. Ya dong Bang John, kopi luwak dari Indonesia itu, dari Tai Musang. Wah, jangan dibuang-buang, itu mahal tahu, puluhan juta 1 kilonya. Wah, sama kayak di Thailand dong kopinya. Dari Tai Musang juga. Oh, bukan, dari Tai Gajah. Walaupun putih. Iya, namanya Black Ivory Coffee. Di Brazil ada juga Jaku Coffee. Wih, dan kayak apa tuh? Kayak burung jaku, enak banget. Sama mahalnya juga kayak kopi luwak di Indonesia. Wah, ternyata Tai enak-enak juga ya. Mahal juga. Benar. Kalau kami di Greenland punya Urumi. Dari kayak apa? Kopi juga. Kan Greenland nggak punya kopi. Gimana sih? Urumit itu tai burung ptarmigan. Ini bukan kopi, tapi kotoran beku dan mengering yang kita masak pakai daging anjing laut gitu. Enak banget. Wah, mau cicip. Kulit sapi sangat mahal di Italia. Merek-merek seperti Gucci, Prada sering sekali memakai kulit sapi untuk produk mewah mereka. Satu tas dari kulit sapi ini saja harganya 17 sampai 80 juta rupiah. Kulit sapi jadi tas. Mending foto kecil-kecil aja terus digoreng nih. Jadi kerupuk kulit sapi nih. Tas kalian 80 juta. Gua kunyah-kunyah. Di negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Jerman, kita cuma makan ikan filet di sana. Kita tidak pernah makan kepala ikan karena dinilai kurang estetik. Jadi, kepala ikan, insang, perut-perut ikan itu cuma untuk makan hewan atau pupuk saja. Estetik gak bikin kenyang. Bagian ikan yang paling enak itu ya kepalanya nih. Enak banget nih. Pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19, narapidana dan budak di Amerika dipaksa makan lobster karena lobster dianggap sebagai makanan yang sangat menjijikan, hina, dan rendah karena bentuknya seperti serangga. Mau dong dipaksa makan lobster. Di sini lobster mahal banget. Mau. Abad ke-17 bukan sekarang. Ya. Inggris sesat nih, fix. Tuh, anak monyet tuh. What the? Nah, tuh juga anak monyet tuh. Nih, monyet anak monyet nih. Bacot. Excuse me, what do you say? Orang Inggris sesat, monyet? Ya sesat. Kan orang lu sendiri yang ngomong, manusia dari monyet. Lu aja kali, gua mah enggak. Who say that? Charles Darwin, no. Masa gak inget? Oh, kan dari Charles Darwin. How about Indonesian, mate? Jual air doa tidak sesat. Terus zikir sambil joget-joget tidak sesat. You know what? I think there is this misunderstanding here. You know, Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu dari No. Tapi di buku pelajaran kita kayak gitu. Come on, man. There's totally wrong. Teori yang dikemukakan Darwin sebenarnya mengatakan manusia dan monyet itu memiliki leluhur yang sama jutaan tahun yang lalu. Jadi, bukan manusia berubah dari monyet, tapi kita punya nenek moyang bersama dalam pohon evolusi. Karena adaptasi di lingkungan berbeda selama jutaan tahun, kita jadi seperti sekarang. Itu yang dikemukakan Darwin di teorinya. Dan ini teori, pendapat, bukan fakta. Oh, nggak sesat berarti. Oh, no. Enggak dong. Tapi setelah obrolan ini, setelah I ketemu sama you, I percaya manusia itu dari monyet. Masih sesat ternyata. Manusia berasal dari monyet, percaya aja.
Makanya yang intelek. Gimana masuknya? Beko.